Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman sakaratul maut yang dihadapi oleh seseorang memang menjadi suatu peristiwa yang dapat kita renungkan. Dari sana, kita dapat mengambil pelajaran berharga, terutama ketika melihat kondisi penderitaan yang dialami oleh orang-orang terdekat kita saat menghadapi sakaratul maut. Walaupun berita-berita mengenai kematian kadang menakutkan, namun ada kelompok manusia yang diberikan keringanan khusus oleh Allah, yakni mereka yang syahid di medan perjuangan atau di jalan Allah, sebagaimana disampaikan dalam Tanbihul Ghafilin. Setiap mukmin akan menghadapi tawaran untuk kembali hidup dalam dunia yang fana saat ia berada di ambang kematian. Namun, kebanyakan mukmin enggan menerima tawaran tersebut karena takut akan mengalami sakaratul maut. Berbeda halnya dengan para syuhada, yang mati tanpa merasakan penderitaan sakaratul maut. Mereka begitu antusias untuk kembali ke dunia, berjuang lagi di jalan Allah, dan meninggal kembali sebagai syuhada. Dalam ajaran Islam, kematian dianggap sebagai kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia. Tak seorang pun yang dapat menghindar dari kematian. Kematian tidak bisa dihindari, diperlambat, atau dipercepat. Allah menegaskan hal ini dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah, dalam surat Al-Isra ayat 34, memberikan berita mengenai takdir dan batas waktu hidup setiap umatnya, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya setiap umat mempunyai ajalnya, mempunyai batasan waktu. Maka, apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya, meskipun sesaat, dan tidak pula dapat memajukannya. Proses sakaratul maut, sebagai tahap akhir sebelum roh benar-benar meninggalkan dunia ini menuju alam barzakh, adalah bagian dari kehidupan di dunia yang sementara ini. Meskipun begitu, pintu-pintu kegaiban sudah mulai terbuka, walaupun tidak terasa oleh orang lain, sekalipun mereka berada di sekitarnya. Allah, dalam surat Al-Waqiah ayat 83-85, menyebutkan tentang sentuhan alam gaib yang terjadi saat sakaratul maut, di mana malaikat-malaikat Allah bertugas mencabut nyawa. Istilah sakaratul maut dalam konteks psikologi mengacu pada situasi yang dihadapi oleh seseorang menjelang ajalnya. Kata sakaro dalam bahasa Arab berarti mabuk, dan dalam konteks ini menggambarkan keadaan kehilangan kesadaran seperti mabuk akibat beban berat yang diemban. Berbagai riwayat hadis Rasulullah menjelaskan bahwa saat kematian menjemput, sekelompok malaikat akan menarik roh dari telapak kaki hingga kerongkongannya. Ketika roh mencapai kerongkongan, malaikat Israel menariknya hingga terpisah sepenuhnya dari jasad kasar. Beberapa ulama meyakini bahwa maut adalah makhluk Allah, dan penggunaan kata maut yang dikaitkan dengan kata malak merujuk pada malaikat yang bertugas mengendalikan maut. Tentang malaikat maut, dalam menjalankan tugasnya, selalu ditemani oleh 70 malaikat rahmat dan 70 malaikat asap. Terdapat pandangan bahwa maut itu sendiri adalah makhluk Allah, dan ketika kata maut disandingkan dengan kata malak, itu merujuk pada malaikat yang bertugas mengendalikan maut. Pandangan ini diperkuat oleh hadis yang menyatakan bahwa malaikat maut, dalam menjalankan tugasnya, selalu ditemani oleh 70 malaikat rahmat dan 70 malaikat asap. Dalam pandangan lain, beberapa ulama meyakini bahwa maut adalah makhluk Allah. Penyandingan kata maut dengan kata malak mengindikasikan malaikat yang bertugas mengendalikan maut. Konsep ini diperkuat oleh hadis yang menggambarkan bahwa malaikat maut, dalam tugasnya, senantiasa didampingi oleh 70 malaikat rahmat dan 70 malaikat asap. Dalam hadis lainnya, dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, malaikat maut senantiasa didampingi oleh 70 malaikat rahmat dan 70 malaikat asap. Adanya pandangan bahwa maut adalah makhluk Allah semakin ditegaskan ketika kata maut dihubungkan dengan kata malak yang merujuk pada malaikat pengendali maut. Ketika seseorang kafir akan menghadapi ajalnya, malaikat maut akan memukul wajah dan punggungnya seraya berkata, "Rasakanlah siksa yang membakar." Penderita akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Sebaliknya, ketika seseorang mukmin akan menghadapi ajalnya, malaikat maut membawa kabar gembira dan berkata, "Bersoraklah, wahai roh yang baik dan bersih, kini engkau akan menerima rahmat dan petunjuk dari Allah." Perbedaan perlakuan ini mencerminkan akhir kehidupan yang berbeda antara kafir dan mukmin. Penderitaan yang menimpa orang-orang kafir saat sakaratul mautnya diperberat dengan penampakan neraka sebagai tempat kediaman mereka.
Malaikat dengan tegas menyatakan, "Rasakanlah siksa yang membakar." Namun, ironisnya, meskipun disuguhkan dengan gambaran neraka, mereka tetap enggan keluar dari jasadnya, sehingga membuat tugas malaikat maut semakin sulit. Dalam melaksanakan tugasnya, malaikat maut senantiasa ditemani oleh 70 malaikat azab, yang semakin memperberat penderitaan orang kafir. Mereka menyajikan gambaran nyata akan siksaan yang menanti orang-orang kafir di neraka. Malaikat maut memberi peringatan dan memberikan visi tentang siksaan yang akan mereka rasakan, seraya berkata kepada roh orang kafir, "Rasakanlah siksa yang membakar." Pada akhirnya, orang tersebut akan menyaksikan suatu kejadian yang sangat dahsyat. Sakaratul maut bukan hanya berkaitan dengan kehidupan di dunia yang sementara ini, tetapi juga merupakan tahapan dari proses meninggalkan dunia ini menuju alam barzakh. Meskipun pintu-pintu kegaiban sudah mulai terbuka, tanda-tanda sakaratul maut hanya dapat dirasakan oleh individu yang tengah mengalami proses tersebut. Allah menyampaikan dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 83-85. Bersentuhan dengan alam gaib, yaitu dengan malaikat Allah yang bertugas mencabut nyawa. Sakaratul maut menjadi pengalaman yang terkait erat dengan peralihan ruh dari dunia ini menuju alam barzakh atau alam setelah kehidupan dunia. Dalam rentang 40 hari sebelum kematian, seorang individu dapat merasakan sejumlah tanda khusus. Tanda-tanda ini juga dapat muncul pada 100 hari, 7 hari, dan 3 hari menjelang kematian, bahkan hingga sehari sebelumnya. Meskipun begitu, pasti atau tidaknya mengenai kematian adalah hak prerogatif Allah yang Maha Mengetahui. Pada 40 hari sebelum kematian, beberapa isyarat dapat dirasakan, terutama ketika waktu asar tiba. Bagi mereka yang memiliki keimanan tinggi, tanda-tanda ini dianggap sebagai nikmat, karena mereka langsung dapat merasakan bahwa ini adalah petunjuk dari Allah bahwa ajalnya sudah dekat. Sebaliknya, bagi orang dengan tingkat iman yang rendah, mereka mungkin kesulitan menginterpretasikan tanda-tanda tersebut. Seorang yang akan meninggal juga dapat merasakan beberapa tanda 100 hari sebelumnya, terutama setelah masuk waktu asar. Pada saat itu, seluruh tubuh mungkin terasa menggigil dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bagi individu dengan keimanan yang tinggi, pengalaman ini dianggap sebagai nikmat, sementara bagi mereka yang imannya rendah, firasat mengenai kematian mungkin menjadi lemah dan mereka mungkin tidak mampu mengidentifikasi tanda-tanda tersebut. Semua tanda-tanda ini dianggap sebagai isyarat dari Allah bahwa ajalnya sudah dekat. Namun, pasti atau tidaknya mengenai kematian tetap menjadi rahasia yang hanya Allah yang mengetahuinya. Selama 40 hari menjelang kematian, seseorang dapat mengalami sejumlah tanda yang muncul dan dirasakan, terutama saat waktu asar tiba. Bagi individu dengan keimanan tinggi, ini dianggap sebagai nikmat karena mereka dapat merasakan bahwa ajalnya sudah dekat. Sebaliknya, bagi mereka dengan tingkat iman yang rendah, firasat terhadap kematian mungkin menjadi lemah dan mereka tidak mampu mengartikan tanda-tanda tersebut. Setelah mengalami tanda-tanda 40 hari, seseorang akan merasakan lagi tanda-tanda 7 hari sebelum meninggal. Biasanya, tanda ini lebih sering dirasakan oleh mereka yang sedang diuji dengan penyakit. Pada fase ini, orang yang sakit yang sebelumnya mungkin kehilangan selera makan, tiba-tiba mengalami keinginan kuat untuk makan. Mereka mendambakan makanan secara konsisten. Ketika mendekati 3 hari sebelum kematian, seseorang biasanya akan merasakan denyutan di tengah dahi, di antara dahi kanan dan kiri. Jika tanda-tanda kematian terlihat, disarankan untuk berpuasa, sehingga perut tidak mengandung banyak najis, memudahkan proses perawatan jenazah. Tanda-tanda fisik yang terlihat melibatkan perubahan pada bagian mata yang sebelumnya berwarna hitam dan bersinar, tetapi sekarang kehilangan cahayanya. Bagi orang yang sakit, hidungnya akan cenderung masuk ke dalam, telinganya akan terlihat layu, dan posisi telapak kakinya yang semula tegak akan beransur-ansur meluruskannya ke depan, sulit untuk ditegakkan kembali. Tanda terakhir dari tanda-tanda mendekati kematian muncul pada 1 hari sebelumnya. Setelah waktu asar, orang yang akan meninggal dapat merasakan denyutan yang kuat di bagian ubun-ubun, menandakan bahwa si calon mayit mungkin tidak akan bertahan hingga waktu asar keesokan harinya. Wallahu alam, saudara-saudaraku, terdapat juga tanda-tanda kematian yang dapat dikenali oleh orang dekat dari si calon mayit. Salah satu tanda adalah seringnya tidur. Peningkatan frekuensi tidur adalah salah satu ciri dekatnya kematian. Seseorang yang akan meninggal cenderung tidur lebih sering dan beristirahat lebih lama dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan menjelang kematian.
Ini disebabkan oleh penurunan nafsu makan dan konsumsi makanan yang berkurang. Akibat jarang makan, energi tubuh menurun, menyebabkan kelemahan dan kelelahan, yang membuat orang tersebut cenderung tidur lebih sering. Tanda yang kedua adalah penarikan diri dari lingkungan sekitar. Orang yang mendekati ajalnya cenderung menarik diri dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Aktivitas yang dulu sering dilakukan juga menjadi semakin jarang. Salah satu penyebab penarikan diri ini adalah karena berkurangnya energi yang dimiliki orang yang akan meninggal. 3 adalah mengalami perubahan-perubahan tertentu seperti yang telah dibahas sebelumnya. Seseorang yang mendekati akhir hayatnya umumnya akan mengalami penurunan tekanan darah, detak jantung yang sulit terdeteksi dan tidak teratur, perubahan pola pernapasan, dan perubahan warna air seni. Air seni atau urin dari orang tersebut dapat berubah menjadi kecoklatan karena berhentinya fungsi ginjal. Ciri yang keempat adalah halusinasi. Orang yang mendekati ajalnya dapat mengalami halusinasi, melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang yang masih sehat. Kondisi ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar, dan orang di sekitarnya tidak perlu mengkoreksi persepsi atau pengalaman mereka. Tanda kelima adalah kebingungan dan linglung. Meskipun otak masih aktif, seseorang yang mendekati ajalnya kadang-kadang dapat merasa bingung atau kebingungan pada saat-saat tertentu. Tanda yang keenam adalah penurunan nafsu makan. Nafsu makan cenderung menurun, diawali dengan kurangnya aktivitas karena tubuh yang semakin lemah. Sehingga kebutuhan akan energi berkurang. Seiring berjalannya waktu, bahkan menjelang kematian, seseorang dapat menolak untuk makan atau minum sama sekali. Tanda yang ketujuh adalah melemahnya otot tubuh. Otot-otot yang dulu digunakan secara aktif mulai kehilangan kekuatan. Kondisi ini membuat seseorang tidak mampu lagi menjalankan aktivitas sehari-hari, bahkan hal sekecil membalikkan badan di kasur atau mengambil makanan dan minuman. Otot tubuh orang yang mendekati ajalnya menjadi semakin lemah. Tanda yang kesembilan adalah penurunan suhu tubuh menjelang kematian. Peredaran darah cenderung fokus pada organ dalam tubuh, mengurangi aliran darah ke tangan dan kaki. Akibatnya, bagian tubuh tersebut terasa dingin saat disentuh. Meskipun orang yang akan meninggal tidak merasakan kedinginan, menyelimuti tubuh mereka dengan selimut hangat merupakan tindakan baik. Tanda yang ke-10 adalah jarangnya kegiatan buang air besar dan kecil. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya asupan makanan dan minuman ke dalam tubuh. Sebagai akibatnya, seseorang yang mendekati ajalnya akan mengalami jarangnya buang air besar dan buang air kecil. Tanda yang ke-11 adalah rasa sakit yang dirasakan oleh tubuh. Selain melemahnya otot dan penurunan suhu tubuh, orang yang mendekati akhir hidupnya akan merasakan peningkatan rasa sakit yang sulit dijelaskan di seluruh tubuhnya. Jika hal ini terjadi, memberikan dukungan emosional dan konsultasi medis dapat menjadi langkah yang tepat. Tanda yang ke-12 adalah nafas yang terengah-engah hingga menyebabkan sesak di dada. Ketika mendekati akhir kehidupan, seseorang mungkin mengalami kesulitan dalam bernafas. Pola napas mereka dapat mengalami perubahan yang drastis, menjadi terengah-engah, atau bahkan berhenti sesaat di pertengahan. Menurut Medical News Today, perubahan dalam pola pernapasan ini sebenarnya tidak perlu dicemaskan, karena biasanya tidak menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan bagi orang yang mengalaminya. Inilah 12 tanda-tanda orang yang mendekati ajalnya. Perlu diingat bahwa setiap individu dapat menunjukkan gejala yang berbeda. Namun, dengan memahami tanda-tanda ini, kita dapat lebih siap dan tahu bagaimana menghadapi situasi tersebut. Wallahu a'lam. Saudara-saudara, ingatlah untuk selalu menyadari akan kematian. Kesadaran ini akan membuat kita lebih waspada. Rasa takut terhadap kematian memang manusiawi, karena Allah telah menegaskan bahwa mati adalah suatu musibah. Namun, musibah yang lebih besar adalah lalai terhadap kematian. Lalai terhadap hal ini membuat kita selalu berada di bawah pengawasan malaikat maut setiap saat. Semoga kita semua menjadi orang yang waspada dan tidak mengabaikan kenyataan kematian. Semoga kita dapat mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan keadaan husnul khatimah. Wallahu alam bisawab. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.